Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Duduk Manis, selamat datang di podcast Duduk Manis. Mari bicara diabetes. Saya Ade. Sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan. Nah, selaku umat muslim kita diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana puasa yang aman untuk para penderita diabetes sih? Apakah puasanya bisa dijalankan dengan aman dan nyaman? Hari ini kita akan bahas. Telah hadir bersama saya Bapak Dadang Soeharto selaku Direktur PT Rumah Perawatan Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, rasanya topik ini bagus untuk kita bahas. Jadi kondisi saya alhamdulillah sehat untuk menghadapi bulan Ramadan. Bahagia dan luar biasa, Masya Allah. Banyak pertanyaan dari teman-teman atau sobat Duduk Manis Pak. Puasa yang aman itu apakah ada indikasinya untuk para penderita diabetes sih? Terkadang seorang penderita diabetes sih dia ingin berpuasa, tapi dia harus mengenali juga nih puasa dia aman atau tidak gitu kan Pak. Dari Pak Dadang seperti apa Pak? Baik, sobat Duduk Manis, memang apa yang diajukan oleh pertanyaan itu sangat relevan ya. Karena kita tahu penderita diabetes saat berpuasa akan mengalami perubahan metabolisme yang sangat signifikan. Ya, saat tidak berpuasa saja kadang-kadang penderita diabetes bisa masuk dalam kondisi hipoglikemi, di mana kondisi gula itu menurun dengan drastis, atau bisa terjadi hiperglikemi. Ya, jadi bisa jadi karena asupan yang tidak tepat kemudian gula darah menjadi tinggi. Nah, oleh karena itu topik ini sangat pas kita bahas sehingga keinginan penderita diabetes tidak lagi khawatir sehingga Ramadan bisa dijalani dengan baik sehingga ibadahnya bisa sempurna. Masya Allah. Sudah dikasih spill nih bocoran sedikit-sedikit kondisi-kondisi yang nantinya akan dihadapin oleh para penderita diabetes sih. Tapi jangan takut, pasti akan ada tips dan triksnya. Nah, sobat diabetes, tadi sudah di-spill sedikit antara 3 kondisi. Yang pertama hipoglikemi, hiperglikemi, dan kemungkinan untuk dehidrasi. Kita akan bahas coba satu-satu nih Pak. Kalau untuk hipoglikemi sendiri Pak, itu kondisinya itu seperti apa sih yang awam dirasakan oleh penderita diabetes sih Pak? Oke, kalau bahasa awamnya kalau kita sebut hipoglikemi berarti gula darahnya di bawah angka yang seharusnya pada nilai minimal. Itu biasanya dikategorikan mulai masuk di bawah 60 gram per desiliter. Gitu loh. Nah, kondisi itu karena kita tahu kebutuhan otak kita itu hanya bisa mengkonsumsi glukosa dan oksigen. Oleh karena itu kondisi hipoglikemi itu menjadi kondisi yang sangat berbahaya kalau tidak segera diatasi. Nah, nanti kita akan coba lihat kondisi yang tanda-tanda awal seperti apa sih yang bisa dikenali baik oleh si pasien maupun mungkin orang di sekitar pasien. Seperti itu. Ya. Di bawah ambang batas. Ya. Nah, nanti kita akan lihat gimana caranya supaya penderita diabetes tetap berpuasa tapi dia bisa mengontrol gitu ya, kapan saja harus diperiksa gula darahnya. Nah, yang kedua seperti tadi disampaikan kondisi berarti kondisinya di atas rata-rata. Jadi biasanya kan kalau kita ukur gula darah sebelum makan itu antara 80 sampai 130 gram per desiliter. Nah, biasanya penderita diabetes itu bukan di atas 130, malah mungkin di atas 200. Nah, ini biasanya yang agak lebih mendapat perhatian itu kalau kondisinya di atas 300 gram per desiliter. Nah, itu yang disebut dengan hiper karena nanti akan memberikan dampak yang mungkin secara akut tidak bisa terlihat, tapi dia akan memberikan dampak yang juga tidak baik ke tubuh. Nah, dampak dari hiperglikemi seperti tadi yang disampaikan, dia akan berdampak kepada kebutuhan cairan tubuh yang disebut dengan dehidrasi. Atau sel-sel tubuh mengalami kekurangan cairan. Sebenarnya itu dampak dari gejala hiperglikeminya saja.
Saling keterkaitan berarti tadi iya. Pak, hiperglikemi sama dehidrasi tadi. Iya, gitu Pak. Baik. Selanjutnya Pak, kalau misalnya hipoglikemi, itu kan berarti gejala-gejalanya itu sangat spesifik dan berbeda ya antara hipo sama hiper. Kalau hipoglikemi Pak seperti apa? Iya. Nah, tanda-tanda hipoglikemi itu biasanya kalau kita pernah tidak sarapan pagi gitu ya. Oh iya, kelingan, lemes. Kalau saya biasanya lemes banget. Atau kalau kita dulu kalau sekolah SD atau SMP lagi upacara ada yang pingsan. Iya, benar. Itu biasanya menandakan orang itu adalah orang yang nggak sarapan pagi. Oh iya. Nah, kalau di diabetes artinya kita bisa lihat tanda-tanda awal biasanya pusing. Kemudian kunang-kunang. Ngerasa pandangan tuh nggak jelas gitu ya. Kemudian gemetar, gitu. Iya. Kemudian mungkin kalau lebih jauhnya nanti bicaranya sudah lagi tidak terkontrol atau dia mengalami seperti delirium, seperti orang mengigau. Betul. Nah, tapi di awal-awal itu bisa dikenali dari pusing, kunang-kunang, lemas, gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda yang harus dikenali oleh penderita diabetes karena kalau tanda-tanda itu sudah dirasakan gitu ya, maka harus bersegera untuk mengecek. Tadi saya bisa sampaikan kapan sih sebenarnya penderita diabetes itu harus ngecek gula darahnya. Jadi ada kurun waktu yang harusnya dikontrol sehingga mereka bisa mengantisipasi apakah kondisinya masih boleh melanjutkan ibadah puasanya atau kemudian harus berbuka puasa karena kesehatan lebih utama daripada kondisi yang nanti akan berbahaya lebih lanjut gitu Pak. Oke, baik, itu untuk hipo ya Pak. Iya. Sangat clear sekali ya Pak. Maksudnya pasti bisa dirasakan. Iya, bisa dirasakan. Kemudian kalau untuk hiper Pak. Nah, yang hiper memang tanda-tanda hiper ini dia nggak akut seperti hipoglikemi. Ya. Tapi ini juga bisa dikenali oleh penderita diabetes. Biasanya dia merasa bibirnya seperti kering, ya seperti orang dehidrasi. Kemudian rasa haus. Padahal sebenarnya dia minum, tapi terasa haus tuh meminta gitu loh. Kemudian bisa jadi buang air kecilnya, ya itu volume yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, tanda-tanda hiper ini biasanya memang tanda-tanda yang tidak begitu bisa signifikan dikenali, tapi itu bisa memunculkan sebagai bukti bahwa pasien sedang dalam kondisi gula darahnya yang tinggi. Gitu Pak. Baik. Kalau untuk hipoglikemi tadi udah sangat gamblang untuk pusing ya kan, terus tiba-tiba kok lemes tapi nggak haus. Nggak. Berarti kalau hiperglikemi kok yang haus paling, ya? Iya. Udah minum tapi kok haus. Nah, ada perbedaan yang signifikan nggak nih Pak untuk hausnya hiperglikemi kalau dikaitkan sama puasanya gitu Pak? Itu seperti apa Pak? Iya. Nah, kalau dia hiper kan kalau haus salah satunya nanti ada ikutan selain haus biasanya muncul aroma dari mulut si pasien seperti bau keton. Kalau bau keton itu kalau dibilang sih katanya kayak seperti bau buah. Jadi aroma yang keluar dari mulut itu kita rasakan seperti ada bau keton atau bau buah. Nah itu jadi hausnya kalau hausnya yang biasa karena kita berpuasa orang yang DM tapi bisa berpuasa itu kan biasanya bau mulutnya pasti nggak seger. Betul, paham Pak. Tapi kalau dia hausnya dan bibirnya kering karena hiperglikemi itu bisa ditandai dengan munculnya bau buah atau bau keton dari rongga pencernaan dia Pak Ade. Gitu. Berarti itu khas sekali ya Pak, spesifik sekali. Iya. Baik. Kemudian saya tertarik untuk yang pemeriksaan Pak. Iya. Di rumah sendiri seperti apa Pak? Iya. Nah, tadi memang disampaikan selain hiperdehidrasi juga kita sampaikan ke sobat duduk manis ada kondisi yang memang menjadi komplikasi diabetes adalah luka Pak. Luka. Nah, memang selain 3 kondisi tadi kalau
sobat duduk manis, ada keluarga, sahabat yang terkena luka, kemudian lukanya itu tidak kunjung membaik ya atau menjadi lebih parah, nah, sebaiknya jangan ditunda-tunda. Harus bersegera datang ke pelayanan kesehatan ya, yang spesifik menangani bagaimana perawatan luka diabetes dilakukan dengan benar, sehingga nanti dia tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan, tapi lukanya tetap bisa dikontrol. Gitu, Pak. Berarti udah nggak ada pilihan lain sih kayaknya, Pak. Kayaknya kalau misalnya ada luka diabetes harus ke rumat. Kalau untuk agar kita tahu nih, Pak, misalnya hari ini gula darah kita sekian, di rumah bisa periksa nggak sih, Pak? Ya, nah saya sebelum sampaikan ke rumah, tadi kan saya sudah sampaikan tentang kapan sih waktu yang tepat bagi seorang penderita diabetes yang ingin berpuasa. Nah, ada 2 waktu sebenarnya yang harus menjadi concern baik keluarga maupun pasien diabetes, Pak. Karena pada waktu dia sudah makan sahur, ya kan ada perjalanan waktu sekitar 6 jam ke depan, itu sekitar jam 12 atau setelah sholat zuhur lah. Sebaiknya penderita diabetes ya, yang dia ingin tahu kondisinya itu baik atau tidak, itu setelah sholat zuhur itu cek gula. Cek gula dia. Nah, kalau gulanya masih di kisaran di atas 80, 100, 120, itu masih dianggap aman. Nah, kemudian kapan lagi diceknya? 6 jam mendekati mau buka puasa. Nah, kan jadi itu persediaan glukosa tubuh itu kan suka makin menipis tuh. Karena kan penderita diabetes mengalami masalah pada metabolisme insulin gitu. Nah, kalau kondisinya itu ditemukan kurang dari 60, itu walaupun mungkin masih tersisa waktu 10 menit, itu nggak boleh ditunda itu. Jadi pasien diabetes yang gula darahnya sudah di bawah 60 gram per desiliter itu wajib, Pak. Wajib harus membatalkan kondisinya, walaupun mungkin tadi yang saya sebut tanda-tanda keliengan, pusing, tapi karena dia mau deket buka puasa mungkin tanggung nih gitu kan. Waktunya kan seneng ya, itu nggak boleh karena bisa jadi dia masuk dalam kondisi yang berat kemudian pingsan sampai koma. Tapi kalau kondisinya masih 80, 85, 90 dianggap kondisi itu masih bisa dilanjutkan ibadah puasanya. Gitu, Pak. Nah, jadi waktunya waktu siang sama waktu sore, sehingga nanti bisa diketahui kondisinya masih bisa kondusif atau tidak untuk berpuasa. Ketika kita udah periksa nih, Pak, misal saya membawa keluarga saya untuk cek dia udah sudah terdiagnosa dengan diabetes, kemudian plus ada luka, kemudian tapi mau puasa nih, karena kan coba tetap memaksimalkan sebagai kewajiban seorang muslim. Nah, saya bawa nih ke rumah jam 1 misalnya, udah ada hasilnya. Nah, itu nanti ketika hasilnya itu ada aplikasi yang buat mungkin kemarin jam 1 nih segini nih, nanti besok lagi saya bawa lagi segini, record itu loh biar nggak hilang. Kan saya kan suka lupa nih dengan aktivitas saya, kemudian kemarin berapa gula saya gitu, berapa gitu, Pak. Betul banget, Pak. Jadi mendokumentasikan hasil pemeriksaan gula itu menjadi penting. Iya, betul. Karena kalau saya agak ke belakang ngomongnya, sebenarnya penderita diabetes itu yang nanti masuk Ramadan, itu mereka sebenarnya bisa menarik ke belakang selama 3 bulan, ada nggak sih masalah dengan tiba-tiba gula darahnya turun. Tapi kalau 3 bulan jalan itu gula darahnya bagus, insya Allah di bulan Ramadan bagus, karena pola makannya biasanya sudah terjaga. Nah, yang tadi ditanyakan, jadi kita di Rumat itu ada aplikasi namanya Rumat Kita, Pak. Rumat Kita. Di Rumat Kita itu nanti penderita diabetes atau diabetesi itu bisa memasukkan hasil pemeriksaannya di dalam aplikasi itu, sehingga dengan sendirinya nanti akan terlihat data bagaimana kondisi gulanya yang jam setelah zuhur hari kemarin atau hari kemarinnya.
Sehingga kalau itu nanti dia punya datanya kan berarti oh iya pola saya makan saya itu begini, berarti bener nih. Oh iya Gitu, betul, Pak. betul. Berarti ada yang bisa dipertahankan. Berarti ketika 3 hari ke belakang, oh kok aman terus nih, gitu Iya. kan? Berarti udah bener nih. Berarti polanya udah bener. Polanya udah bener. Iya. Ya, keren sih Pak ya. Berarti tinggal download, kemudian kita lengkapin ya Iya. registrasinya, kemudian kita bisa input di situ, semuanya tertata rapi. Iya. Nah, kalau misalnya kondisi tadi itu dialami Pak, misalnya memaksakan, ada yang tadi Pak, kalau tanggung kan biasanya kita tuh kentang, kalau kata orang kan kena tanggung kan, ini 10 menit lagi nih sayang banget, tapi bener udah gelap udah semuanya. Apakah itu benar-benar berbahaya Pak? Iya, nih nanti kita bisa lihat ada modul dari Perkeni, ya Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, itu mengeluarkan panduan Pak. Panduan berpuasa bagi penderita diabetes dalam buku itu. Di situ disebutkan tuh 6 gula darah yang berada pada kisaran kurang dari 60 gram per desiliter itu wajib membatalkan puasanya. Karena nanti akan berdampak kepada kondisi yang lebih parah. Iya, betul. Kalau nggak disadari dia bisa pingsan kemudian jatuh, ya kemudian ke koma, Iya betul. gitu ya. Tapi ada tanda-tanda yang masih diberikan ring seperti saya bilang tadi. Kalau dia kisarannya lebih dari 80, kemudian hipernya itu 300, itu masih diberikan rekomendasi untuk dianjurkan berpuasa, gitu. Jadi pertanyaan tadi menurut saya sangat penting sekali diperhatikan ya. Jadi jangan sampai niat kita beribadah puasa, di mana kita berharap kemudian kita bisa menjalani dengan baik, tapi karena kita tidak paham kondisi yang berbahaya, malah mungkin mendapat mudorot lebih besar Pak. Betul sekali. Gitu Pak. Ternyata emang tantangannya luar biasa di bulan Ramadan ini untuk para penderita diabetes ini. Cuman saya yakin itu tidak akan membatasi. Intinya harus tahu nih kondisi fisik kita sendiri. Cara tahunya gimana? Ya harus cek dulu, ya kan Pak. Bener ya Pak. Apalagi emang udah riwayatnya penderita diabetes sih, wajib sih ini untuk download aplikasi Rumat kita, kemudian melakukan pemeriksaan gula darah, kemudian penginputan datanya. Jadi bisa puasa dengan aman, nyaman, dan penuh dengan keberkahan, ya kan Pak? Karena itu tadi segala sesuatu yang dipaksakan itu ternyata tidak baik juga. Apalagi kondisinya benar-benar ini seperti disampaikan oleh Pak Dadang tadi, benar-benar akan mengancam. Tiba-tiba jatuh, terbentur, segala macam akan sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, Sobat Duduk Manis, setelah tadi udah mulai tipis-tipis kita bahas nih Pak, kali ini kita coba akan lebih spesifik nih. Jadi biar para Sobat Duduk Manis paham nih benar, oh saya ini lagi dalam kondisi seperti ini dan ini emang benar-benar berbahaya gitu Pak. Jadi untuk tanda-tanda bahayanya sendiri Pak, untuk yang hiper itu seperti apa Pak? Yang hiper tadi seperti saya sampaikan memang rasa haus yang luar biasa, sangat hebat ya Pak. Kemudian mulut rasa kering, rasa kering. Kemudian kalau buang air kecil ternyata volume urin yang keluar itu sangat sedikit. Dan apakah ada perbedaan warna Pak? Misalnya lebih kental, lebih pekat kah? Biasanya akan cenderung menjadi lebih pekat. Pekat deh Pak. Gitu. Nah, bisa disertai juga dengan karena dia kering, kemudian sudah merasa nyeri, nggak nyaman ke badan, nyeri dada, seperti sampai, itu Pak. Bahkan sampai ke nyeri dada. Gitu. Nah itu tanda-tanda yang dia harus waspadai. Kalau kondisi itu menjadi sesuatu yang harus tidak boleh diabaikan. Kalau misalnya terjadi hal-hal tadi itu Pak, apakah langsung ke pelayanan kesehatan Pak? Nah untuk hiperglikemi itu kondisi yang seperti itu sudah harus tidak boleh ditunda, dia harus ke pelayanan kesehatan. Terutama ke rumah sakit yang lebih bisa memberikan pelayanan. Khawatirnya kalau dia ke klinik, kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal gitu, karena kondisi itu kondisi yang bisa berlanjut ke
ketoasidosis, Yes. kemudian bisa berlanjut lebih parah pada kondisi yang nanti berlanjut turun kesadaran Iya, dan betul. kondisi-kondisi sistem tubuh lain akan terganggu. Oke, Pak. Kemudian kalau untuk penderita diabetes sih, Pak, dia apakah akan ada ciri-cirinya itu, misalnya saya nih, amit-amit saya nih diabetes sih, apakah saya akan ada kalanya saya merasakan hiperglikemi, Iya. ada kalanya saya merasakan hipoglikemi, apakah ada fase-fase seperti itu gitu? Iya, biasanya itu terjadi bisa pada kesalahan mengkonsumsi makanan, maksudnya ketepatan dia mengkonsumsi makanan, gitu loh. Nah, nanti kita bicarakan tentang di buku panduan Perkaini tadi itu ada saran-saran yang dianjurkan untuk penderita diabetes yang pada waktu berbuka puasa, Yes. dengan saran-saran pada waktu dia mengkonsumsi makanan pada waktu sahur, gitu Pak Ade. Oke. Nah, jadi tadi yang ditanyakan tadi sebaiknya memang kalau dia berbuka puasa, karena biasanya berkecenderungan gula darah itu turun, maka dia dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang sederhana. Yang sederhana itu kalau kita gampangnya itu kalau kita makan sesuatu langsung terasa manis. Seperti buah-buahan, apel, jeruk, kemudian semangka. Itu kan rasanya manis tuh. Iya. Nah, karena tadi penderita diabetes sudah ngecek gula darahnya di setengah hari pas jam 12 dan mendekati jam 6, pasti kan dia sudah tahu tuh kondisi gula darahnya. Betul. Nah, kalau kondisi darah dia memang turun tadi di angka 80, ya sebaiknya memang segera dia membatalkan puasanya dengan karbohidrat yang sederhana. Dan itu kan sebenarnya sunnahnya seperti itu kan. Iya. Kita berbuka dengan yang manis. Oke. Gitu. Jadi biasanya dan dianjurkan juga pada penderita diabetes yang berkecenderungan hipo itu walaupun kondisinya sehat, dia kalau pergi-pergi harus bawa persediaan entah berbentuk madu, entah permen, entah air manis yang bisa jadi kondisi tadi ya gemetar, berkeringat, itu tiba-tiba bisa muncul karena kita mungkin agak terlewat cek gula darahnya. Iya, betul. Supaya kondisi gulanya kemudian cepat naik. Gitu, Pak. Baik. Jadi maksudnya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika kita emang benar-benar sudah mengenali nih tanda dan gejalanya, bahayanya. Apakah sampai ada momen ketika hiperglikemi atau hipoglikemi itu sampai muntah-muntah yang hebat gitu, Pak? Iya. Nah, justru kondisi yang tadi itu gitu ya, itu bisa berlanjut kepada tanda-tanda yang bisa muncul tadi Pak Ade. Gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa disarankan bagi penderita diabetes itu kalau dia makan sahur, makan sahurnya mendekati waktu puasa. Waktu puasa. Mau masuk imsak atau mulai azan subuh. Nah, itu sebaiknya dengan makanan-makanan yang karbohidratnya kompleks. Itu biasanya makanan kita seperti nasi, kemudian kentang, kemudian ubi ya, atau bisa juga gandum. Tapi ada mungkin roti gandum ya, bukan roti yang olahan kompleks kayak kalau biskuit itu sudah jadinya masuknya dia ke karbohidrat yang sederhana, dia gampang dirasakan. Nah, dengan karbohidrat yang kompleks tadi itu pencernaan tubuh kita itu akan mengolah glukosanya agak lebih panjang. Jadi kestabilan gula dia itu lebih bisa dijaga dibandingkan kalau dia kemudian mengkonsumsi yang sederhana. Takutnya sebelum jam 12 gula darahnya sudah anjlok. Udah anjlok lagi. Seperti karena itu. Tadi yang pas sahur yang dikonsumsi itu yang karbohidratnya sederhana semua. Gitu. Berarti sangat relate gitu ya Pak. Berarti begitu prosesnya sederhana, hasilnya akan sederhana. Betul. Gitu. Hasil glukosa yang di kompleks, maka yang dihasilkan juga akan lebih panjang durasinya. Gitu. Sehingga bisa menjaga kadar gula darah dalam waktu dia berpuasa di siang hari. Ya itu udah di-spill juga untuk tips-tipsnya. Bahkan ada panduannya ya Pak. Iya, ada panduannya.
Jadi tetap bisa berpuasa dengan sehat, dengan aman, dan dengan nyaman. Kembali lagi saya sampaikan, harus mengenali tanda dan gejala bahayanya itu seperti apa. Ketika itu terjadi, tipsnya sudah diberikan tadi, langsung ke pelayanan kesehatan ya Pak. Dalam hal ini mungkin rumah sakit, agar bisa cepat ditangani dengan secara maksimal gitu. Nah, Sobat Duduk Manis, tadi udah sempat sedikit nih ada tips-tipsnya dari Pak Dadang. Kali ini akan benar-benar kita sampaikan secara spesifik bagaimana sih agar kita tidak jatuh ke dalam kondisi gawat darurat itu tadi Pak. Saya pengen puasa nih Pak. Saya punya bukan ibaratnya kalau penyakit itu berarti kan itu kan tetap takdir qadarullah ya Pak. Cuman saya harus memaksimalkan sebagai hamba Allah untuk terus beribadah gitu Pak. Cuman kan harus ada tips and tricksnya, harus mengenali kondisinya. Nah untuk tips and tricksnya sendiri seperti apa Pak? Yang aman Pak? Nah, baik, ini bisa jadi panduan gitu ya dalam kita melaksanakan puasa bagi penderita diabetes di bulan Ramadan ini. Nah seperti biasa sebenarnya yang pertama kali tidak boleh terlewati adalah pantau gula darah secara rutin. Pantau gula darah. Tadi seperti saya bilang, gitu. Jadi kalau dia berpuasa sebaiknya setelah zuhur dicek. Cek, ya. Bisa jadi menjadi sesuatu yang rutin dilakukan. Tapi nanti dikenali kalau seandainya tanda-tandanya tidak ada kah, dia nggak perlu cek nggak apa-apa. Tapi untuk memastikan mungkin 3 hari pertama, 4 hari pertama Ramadan kan baru memulai ya. Dia belum tahu nih. Adaptasi baru nih. Tubuh juga kok biasanya makan kok enggak gitu ya Pak. Jadi bisa jadi nanti pantau gula darah itu pada waktu siang dan mendekati berbuka puasa. Ya, atau nanti bisa ditambah pada waktu sahur. Sehingga dia bisa mengontrol gula darahnya berapa sih. Nah itu bisa jadi rutin dilakukan mungkin 3-4 hari pertama. Tapi setelah dia puasa masuk hari keempat, polanya sudah benar, gitu kan. Mungkin dia perlu ngeceknya itu ya yang siang hari mungkin cukup sekali. Mungkin jam 5 sore. Gitu ya. Kalau dia tidak ditemukan tanda-tanda tadi. Yang gemetar, pusing gitu sehingga kontrol cek gula darahnya tidak terlalu sering. Gitu. Jadi cek gula darah menjadi sesuatu yang wajib tetap dilakukan. Agar supaya bisa mengenali tanda-tanda bahayanya. Kemudian yang kedua, kalau sudah masuk berbuka puasa, ini jangankan orang diabetes ya, orang ke diabetesnya ditunggunya azan maghrib. Azan maghrib Pak, benar. Itu harus segera berbuka. Walaupun mungkin terasa dia belum membutuhkan makanan, ya, karena kita di samping itu adalah salah satu sunnah beribadah puasa harus menyegerakan berbuka. Dan ini akan lebih relate lagi pada pasien-pasien diabetes supaya kondisi gula darahnya kemudian bisa tersuplai kembali dengan baik. Gitu. Nah kemudian seperti saya sampaikan tadi, kalau berbuka puasa sebaiknya menggunakan dengan makanan-makanan yang gampang dicerna, ya bisa buah, bisa madu, ya bisa kurma. Nah, itu akan cepat direaksi oleh tubuh, gitu. Nah kalau sahur, ya sebaiknya menggunakan bahan-bahan kandungan karbohidrat dengan kondisi yang kompleks ya. Jadi kita konsumsi mungkin kentang, umbi-umbian seperti singkong gitu ya. Kemudian makan nasi atau roti gandum. Ya. Kemudian juga karbohidrat kompleks itu juga ada di sayur-sayuran. Ternyata brokoli, kemudian kol, itu salah satunya juga bisa. Jadi kalau kita mau kangkung juga termasuk di situ. Jadi bisa ada sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi, yang dia bisa menjaga kondisi gula darahnya dalam waktu siang hari itu bisa terkontrol. Nah kemudian tadi disampaikan bahwa kondisi diabetes juga bisa terjadi bahaya hiperglikemi. Nah cara mencegahnya salah satunya cukupkan kita mengkonsumsi air putih. Air putih ya? Ya air putih. Jadi air putih itu bisa kita konsumsi
pada waktu buka puasa gitu ya, sedang tarawih gitu ya. Mungkin kita cukupkan dengan asupan-asupan ukuran yang ideal buat orang dewasa gitu ya. Itu harus bisa dikonsumsi, jangan sampai karena tidak merasa haus kemudian nggak minum. Jadi mengkonsumsi air yang cukup itu juga jadi penting. Kemudian tips berikutnya, karena sedang beribadah puasa, mungkin aktivitas yang membutuhkan fisik energi gitu ya, yang berlebih gitu ya. itu dikurangi dulu. Dikurangi dulu sehingga kondisi kecukupan energinya ya bisa dipakai untuk persediaan dia berpuasa dengan baik. Nah, yang terakhir seperti saya sampaikan tadi, bagi penderita diabetes tuh harus selalu membawa, kalau dia beraktivitas keluar rumah gitu ya, harus membawa makanan ya yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk membatalkan puasanya kalau gula darahnya di bawah 60 mg per desiliter. Entah dia di dalam tasnya itu ada roti, atau ada madu, atau ada permen, atau ada buah-buahan. Ya, jadi kita lebih mengantisipasi kondisi-kondisi kalau mungkin nanti terjadi. Ya kalau kondisinya bagus ya jangan dibatali. Iya. Ini karena udah bawa makanan jadi wah mubazir, padahal tidak ada kondisi yang untuk mengurgenkan itu gitu ya Pak. Kurang lebih 6 hal itulah yang bisa jadi tips sehingga puasa Ramadannya bisa berjalan dengan baik. Tapi kondisi kesehatan juga penderita diabetesnya bisa juga tetap sehat gitu Pak Ade. Oke, sudah dibagikan nih untuk sobat duduk manis. Tipsnya ada 6. Tadi yang pertama, tetap lakukan pengecekan secara teratur tentang gula darah Anda, didokumentasikan juga. Bagaimana caranya? Silahkan di-download aplikasi Rumat Kita. Ya, di sana sobat duduk manis bisa menginput hasil pemeriksaan untuk agar terdokumentasi. Baik, sobat duduk manis, demikian tadi pembahasan kita mengenai tanda dan bahaya untuk penderita diabetes ketika akan menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat Pak apa yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua dan kita semua siap sedia menjalani ibadah puasa dengan aman dan nyaman. Jangan lupa like, comment, and share untuk video ini. Semoga video ini bisa menjadi penyemangat tersendiri untuk semua penderita diabetes. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Duduk manis, mari bicara diabetes. Terima kasih kepada Pak Dadang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi. Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Rumat, tempat merawat luka diabetes dengan cinta, dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama, merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Kita peduli merawat luka sepenuh hati, dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti. Percayakan pada kami dalam kasih yang abadi. Rumat setia menemani, hidup sehat jadi berarti. Tempat merawat luka diabetes dengan
Dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumat selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Tempat merawat luka diabetes dengan cinta. Dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumah selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati, hidup penuh bahagia. Rumah tempat merawat luka diabetes dengan cinta. Dengan hati dan perhatian kita sembuhkan bersama. Rumah selalu ada untuk kesehatan yang utama. Merawat luka dengan sepenuh hati. Rumah kita peduli merawat luka sepenuh hati. Dengan cinta dan keahlian sembuhkan luka tanpa henti.